teman-teman, kenalin, nama aku Alivia. Aku dari prodi film animasi kelas B. Nah, ngomong-ngomong soal film nih, kalian di sini ada yang kenal nggak sama Yandi Lawrence? Nah, kalau misalnya ada yang belum kenal nih, jadi Yandi Lawrence tuh sempat terkenal pada tahun 2025 karena salah satu filmnya yang berjudul Sore. Tapi sebelum itu, Yandi Lawrence juga pernah merilis salah satu film bertemakan keluarga pada tahun 2018 yang berjudul Keluarga Cemara. Nah, pada video kali ini aku mau membedah nih satu persatu mengenai film Keluarga Cemara karya Yandi Lawrence. Kalau misalnya kalian penasaran, simak terus video dari aku. Oke? Jadi sebelum aku membedah satu persatu mengenai unsur ataupun prinsip pada film Keluarga Cemara, aku mau ceritain sedikit mengenai film Keluarga Cemara itu seperti apa ya ringkasan ceritanya. Jadi ceritanya itu dimulai ketika usaha apa itu bermasalah, sehingga membuat keluarganya itu kehilangan sebagian besar hartanya. Nah, karena itu mereka pindah dari kota ke desa untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Di desa tersendiri, Abah, Emak, Ewis, dan Cemara mulai belajar beradaptasi dengan lingkungan yang jauh lebih sederhana. Sehingga seiring berjalannya waktu, mereka itu menghadapi perbedaan kebiasaan, tekanan ekonomi, dan perubahan peran dalam keluarga. Namun, melalui pengalaman-pengalaman kecil, baik itu di rumah, sekolah, maupun lingkungan desa, hubungan mereka itu malah tumbuh jadi lebih dekat dibandingkan saat mereka tinggal di kota. Dan film ini kemudian menunjukkan bagaimana mereka itu membangun keseharian yang stabil sambil menata ulang cara mereka melihat sebuah keluarga itu harusnya seperti bagaimana. Kurang lebih seperti itu filmnya. Kalau misalnya kalian nonton film ini, banyak pesan yang bisa didapat sih teman-teman. Nggak hanya pesan aja, tapi kayak bagaimana perspektif, bagaimana sudut pandang soal film ini bisa kalian dapatkan, dan itu bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Maksudnya ini bisa diterapkan itu poin-poin baiknya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan mulai menjabarkan satu persatu mengenai unsur dan prinsip pada film ini. Tapi sebelum itu aku akan memulai dari unsurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu apa sih unsur itu, secara singkat, unsur itu komponen utama dalam film, dan komponennya tersendiri terdiri dari warna, pencahayaan, teknik kamera maupun tekstur. Dan di sini aku akan mulai menjelaskan dari warnanya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau misal kita melihat suasana di kota maupun suasana di desa pada film Keluarga Cemara, warnanya itu berbeda ya teman-teman. Di kota, warnanya mereka itu kurang bervariasi karena didukung adanya gedung pencakar langit maupun padatnya lalu lintas. Sedangkan di desa itu berkebalikan dengan suasana kota. Di desa, warnanya itu cenderung bervariasi karena didukung adanya objek alam seperti kayu, tumbuh-tumbuhan, aliran sungai yang mengalir, dan objek alam lainnya. Lalu yang kedua ada pencahayaan atau lighting. Pada film Keluarga Cemara, Yandi Lawrence itu nggak hanya menggunakan satu atau dua latar waktu saja ya teman-teman, tapi dia menggunakan waktu dari pagi, siang, sore maupun malam dengan menggunakan cahaya yang alami. Cahaya alami itu maksudnya apa sih? Nah, cahaya alami yang aku maksud itu menggunakan cahaya dari matahari ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada adegan dalam ruangan atau yang nuansanya gelap, Yandi Lawrence itu akan menggunakan alat pencahayaan khusus dengan saturasi yang diatur mendekati warna hangat atau didominasi warna hangat supaya nuansa harmonis dalam keluarga itu tetap
terasa pada penontonnya. Kurang lebih seperti itu. Ketiga, ada teknik kamera. Jadi teknik kamera pada film ini itu menggunakan dua teknik, atau lebih tepatnya mereka itu lebih didominasi oleh dua teknik ketika aku menonton film ini. Teknik yang pertama itu ada medium shoot. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya apa sih medium shoot itu, jadi medium shoot itu adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan karakter dari pinggang ke atas. Teknik ini itu sering digunakan untuk menonjolkan ekspresi dan interaksi antar tokoh, sehingga penonton bisa menangkap hubungan dan emosi karakter tanpa terasa terlalu dekat atau intens. Dan contohnya seperti yang aku jabarkan pada video-video ini. Lalu film ini juga menggunakan teknik wide shoot. Wide shoot sendiri itu merupakan teknik yang menampilkan karakter beserta lingkungan di sekitarnya secara lebih luas. Dan teknik ini membantu memperlihatkan konteks lokasi, ruang, dan suasana. Wide shoot sendiri juga memudahkan penonton memahami hubungan tokoh dengan lingkungannya dengan perubahan kondisi yang dialami tokoh dalam cerita. Contohnya seperti adegan yang aku jabarkan pada video ini. Keempat, tekstur. Jadi bisa kita lihat perbandingan dari kota maupun desa. Kalau tekstur di kota itu dia itu terasa lebih kaku karena didominasi dengan gedung maupun bangunan pencakar langit. Sedangkan di desa teksturnya itu lebih fleksibel karena banyak objek alam di sekitarnya, seperti halnya rumput, kayu, batu, air, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita memasuki prinsip. Nah, kalau kalian penasaran apa itu prinsip? Simpelnya prinsip itu cara memadukan atau mengatur komponen supaya lebih tertata atau nyaman dipandang. Nah, prinsip di sini aku jelasin jadi 4 bagian, yaitu ada kontras, keseimbangan, penekanan, dan kesatuan. Dan pertama-tama yang akan aku jelaskan yaitu kontras. Kontras di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu kontras warna dan kontras ruang. Kontras warna pada film ini itu bisa dibilang dibagi menjadi dua. Kalau misalnya kalian melihat suasana kota, kontras warnanya itu menggunakan analogus. Analogus tersendiri adalah skema warna yang menggunakan warna-warna berdekatan di roda warna. Seperti ini. Dan skema ini itu memberikan kesan yang seragam, jadi warnanya itu nggak begitu bervariasi karena skema warnanya itu berdekatan. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan dengan suasana di desa, skema warnanya itu menggunakan tetradik. Dan tetradik sendiri adalah skema warna yang menggunakan 4 warna berbeda yang saling berhubungan sehingga menciptakan keseimbangan yang kaya dan beragam. Skema ini sering dipakai untuk memberi kesan hidup dan dinamis, dan contoh skemanya seperti ini. Kalau misal kita lihat bagaimana suasana di desa pada film ini, dia kan warnanya bervariasi. Ada coklat, ada hijau, ada jingga, dan warna lainnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau kontras ruang tersendiri, dia itu dibagi menjadi dua. Ada ruang sempit, ruang luas. Ruang sempit itu contohnya seperti di rumah Abah. Kan ruangan tamunya itu bisa dibilang terkesan sempit ya. Sebaliknya ruang luas itu seperti adegan di desa, sekolah maupun pasar. Karena kalau misalnya kita melihat adegan itu, ranah lingkupnya atau ranah perspektifnya itu jauh lebih lebar. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai kontras pada film ini. Yang kedua ada keseimbangan atau balance.
Nah, keseimbangan di sini dibagi menjadi dua. Ada simetris, ada asimetris. Di sini aku mulai menjelaskan dari simetris. Simetris itu berarti sejajar atau bisa dibilang reflektifnya itu sama. Di sini ada scene di mana waktu mereka berada di meja makan, itu tata letak duduknya itu selaras saat berhadapan satu sama lain dengan anggota keluarga, seperti halnya scene ini. Lalu keseimbangan yang kedua itu ada asimetris. Asimetris itu berlawanan dengan simetris. Asimetris itu berarti tidak sejajar atau reflektifnya itu tidak sama. Contohnya itu seperti saat abah sedang mengendarai becak untuk mengajak anaknya beradaptasi pada tempat tinggal barunya, yaitu di desa. Seperti contoh film ini. Seperti contoh adegan ini. Ketiga, ada penekanan atau empasis. Jadi penekanan atau empasis pada film ini itu lebih didominasi atau lebih didasari pada ekspresi karakter saat menggunakan teknik kamera close up. Yang dimana close up itu berarti tekniknya itu dia menggunakan teknik yang dekat sekali dengan objeknya. Bisa seperti halnya ekspresi. Di sini contoh adegan dengan prinsip penekanan itu ada saat dimana abah berekspresi campur aduk ketika memikirkan ekonomi keluarganya, atau bisa juga dari adegan-adegan seperti yang aku contohkan di sini. Nama Aras sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Ada kesatuan atau unity. Di film ini elemennya terdiri dari warna, ruang, pencahayaan berhasil membangun atmosfer hangat atau keharmonisan keluarga. Sehingga visual yang ditujukan juga selaras dengan tema yang dibawa, yaitu keluarga. Setelah aku menjabarkan satu persatu mengenai unsur dan prinsip pada film, dan aku mau jelasin yang terakhir nih. Ada sebuah interpretasi mengenai unsur dan prinsip visual dengan tema film. Jadi interpretasinya itu dalam Keluarga Cemara, Yandi Lawrence itu berhasil menghadirkan saturasi warna dan pencahayaan yang mendukung suasana keluarga. Unsur visual seperti warna, cahaya, dan komposisi kamera itu bekerja bersamaan untuk menciptakan atmosfer yang hangat dan dekat. Sementara itu, prinsip visual seperti kontras, warna, dan keseimbangan, bahkan penekanan sekaligus membantu menonjolkan perubahan situasi dan kondisi emosi tokoh. Kontras warna yang jelas mempertegas alur cerita dan situasi, sedangkan keseimbangan simetris dan asimetris menegaskan momen stabil maupun konflik batin. Secara keseluruhan, kombinasi unsur dan prinsip visual ini memperkuat tema utama film, yaitu kedekatan keluarga lebih penting daripada materi, dan suasana visual mendukung cerita serta emosi yang ingin disampaikan. Kurang lebih seperti itu penjabaran poin pada film Keluarga Cemara ini. Oke teman-teman, setelah aku menjabarkan satu persatu mengenai unsur, prinsip, maupun interpretasi pada film ini, semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman mengulik lebih jauh tentang film Keluarga Cemara karya Yandi Lawrence. Dan sekian video dari aku, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah atau kelibetan. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching guys.